Kemudian bahwa ia kaya, bagus. Karena tidak ada larangan menjadi kaya, termasuk juga Anda selalu berkata, kaya itu pasti tidak baik, ya karena Anda nggak kaya. Tapi sekali lagi, kaya itu bagus. Apalagi kalau seandainya memang dia bekerja sungguh-sungguh dan mendapatkan banyak hal. Jadi dua hal itu yang biasanya kita ingat. Zakheus itu pemungut cukai dan orang kaya. Tetapi ingin saya tambahkan sekarang satu atau dua hal. Zakheus itu orang Israel, sehingga dia pasti orang yang percaya kepada Tuhan. Ia orang beriman. Bahkan saya tambahi, bukan sekedar orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang diwartakan oleh Abraham. Karena saya suka membedakan begini. Bahkan dari pertama ada orang beragama banyak. Indonesia itu semua orang beragama. Terus kemudian ada orang yang tidak hanya beragama tapi sungguh percaya pada Tuhan. Lagi-lagi sepertinya semua orang Indonesia percaya kepada Tuhan. Tetapi dibedakan lagi, Tuhan yang mana? Saya beri contoh satu saja. Tuhan yang mana? Orang-orang ISIS yang dulu terkenal itu radikal, fundamental itu, orang-orang itu percaya pada Tuhan. Oh iya, Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Esa. Betul sampai di situ. Tetapi Tuhan yang Maha Esa, yang Esa tadi yang kuasa, tapi Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak mau tahu tentang manusia. Beda dengan Tuhan yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Jadi ceritanya ada seorang yang percaya kepada Tuhan karena melihat anaknya itu perempuan menikah dengan orang beragama lain dan sedang mengandung, dan itu dianggap sebagai perzinahan dan itu dianggap sebagai penghinaan kepada Tuhan, maka dia dirajam. Dia sudah teriak-teriak minta ampun, tetapi tetap ayahnya yang berdiri agak jauh di situ tetap dengan berdiri tegak dan tidak mau tahu dan tidak mau menghentikan perajaman itu hingga anaknya itu mati dirajam. Tuhan macam apa yang dia percayai? Tuhan yang Esa, betul. Tuhan yang Maha Kuasa, betul. Tapi Tuhan yang sangat kejam, Tuhan yang tidak mau tahu, Tuhan yang bahkan gampang tersinggung, Tuhan yang dihina oleh orang saja sudah sakit hati. Anda bisa bayangkan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Luhur, masa dihina oleh orang yang katanya melanggar? Itu pun belum tentu kan? Masa tersinggung? Tuhan yang cemen kan itu? Benar. Coba sebagai manusia saja, Anda yang katanya orang hebat, orang kuat, dihina orang, sakit hati, terbawa-bawa terus, kehebatan Anda berkurang itu, ya berarti kita cemen dong gitu. Tuhan kok gampang tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Tuhan apaan itu? Pret gitu ya. Nah, saya akan berkata kepada Anda, Tuhan yang diyakini Zakheus rupanya Tuhan yang bukan seperti itu, tetapi Tuhannya orang Israel
Berarti tahu dong, Sakeus ngerti Tuhan orang Israel itu seperti apa. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu membela, Tuhan yang Israel itu siapa? Israel itu cemen, tapi tetap dikasihi, gitu loh. Israel itu siapa? Tuhan melanggar norma, tetap aja dikasihi. Nah, Tuhan kayak gitu. Dan bahkan kita tahu, tapi ya seperti kemarin saya tanya, kitab sucinya kan sama dengan kitab suci saya kan ya. Berarti cerita tentang Abrahamnya sama kan dengan saya ya. Jadi suatu saat contohnya saja, Abraham tanya Tuhan suatu saat, karena lihat kan Tuhan jalan dengan semangat gitu. Kemudian Tuhan Ibrahim nanya, mau kemana kan? Tuhannya kan dengan wajah yang agak serem gitu. Kemudian dia bilang, itu saya mau lihat ke Sodom dan Gomora itu. Emang ada apa? Ya kan Tuhannya baik, Tuhannya kan ya sering jalan-jalan dengan Abraham kok. Jadi ya kemudian dijawab, itu saya dengar katanya di Sodom dan Gomora itu orang-orang pada ngaco itu, pada melanggar norma. Terus mau diapakan? Pokoknya kalau benar tuh mau saya musnahkan itu cara itu. Wah gitu. Apa kata Abraham? Sebentar, kayak gitu. Gini kan? Iya. Namanya itu dekat dengan Tuhannya. Gini. Masa katanya kok orang yang baik, orang yang maha adil kayak gitu, masa mau memusnahkan semua orang? Kan di sana pasti ada yang baik. Masa orang baik akan bersamakan dengan orang jahat itu? Langsung Tuhannya agak dengan suara tinggi kemudian bilang, mau apa? Ya gitu aja kan, masa Tuhan kata orang baik, belas kasih, masa mau memusnahkan orang yang baik sama dengan orang yang jahat juga? Iya, tapi mau apa? Gini kan. Nah, gini kan. Bagaimana kalau seandainya di sana itu ada 100 orang yang baik saja? Wah, Tuhan langsung bilang, ya nggak jadi. Maaf Tuhan, maaf. 90. Ya enggak. Maaf sekali lagi aja. Kalau 80 gimana? Ya nggak jadi. Akhirnya sampai berapa coba? 5 lah. 10 lah, gitu ya. Tapi yang jelas, yang ingin saya katakan adalah Tuhan itu seperti apa yang mau disampaikan oleh Abraham. Tuhan itu sampai tingkat tertentu memang dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia maha luhur. Tapi Tuhan itu mau tahu tentang manusia, masih mau memperhatikan keberadaan manusia, mau dalam bahasa jeleknya, bahasa bagusan itu bukan jelek. Tuhan itu masih mau dibujuk. Itulah Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham. Apalagi Tuhan yang diperkenalkan lewat Yesus. Tuhan macam apa? Tuhan yang mau mencari, Tuhan yang mendatangi orang, Tuhan yang mau menyapa orang. Walaupun orang itu sekali lagi memang Sakeus dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dan umumnya tadi saya katakan bukan soal pekerjaannya, bukan soal bahwa dia kayanya, tetapi rupanya dia menjadi kaya, dia menjadi umumnya seperti itu atau sekurang-kurangnya pandang itu. Tapi Tuhan tidak ikut-ikutan orang karena dia dianggap jelek kemudian disingkirkan. Enggak, Tuhan mau mendatangi. Bahkan Tuhan dengan ramahnya berkata, "Hei Sakeus." Mungkin persis kayak di sini kali. Tuker. Saya mau datang ke rumahmu ini. Nah, gitu kan? Saya mau mampir ini. Gitu. Nah, Tuhan itu kayak gitu itu. Tuhan itu yang digambarkan oleh Yesus di saat itu. Bahkan nanti dengan sangat jelas Tuhan yang digambarkan kalau Tuhannya orang Yesus tadi adalah Tuhan yang demi kemuliaannya, demi keluhurannya, demi kejayaannya, maka setiap orang sekecil apapun dihancurkan demi keluhurannya. Seperti zaman ada pemerintah tertentu yang demi kehebatannya ada orang meritik sedikit mati. Jadi demi kehebatannya semua dikorbankan. Demi kehebatan Tuhan
kayak gini-gini dikorbankan. Kafir. Nah, tapi yang diwartakan oleh Yesus, tentu nanti saya akan bahas itu kepada yang ditampilkan berhubungan dengan Zakius. Tapi yang ditampilkan oleh Yesus, Tuhan yang sebaliknya, justru demi manusia-manusia, demi kita, demi Anda satu persatu yang gak jelas itu. Ini juga. Justru Tuhannya yang merelakan diri, yang siap berkorban sampai mati. Nah, kan menjadi kebalik. Tuhan mana yang kita ikuti? Ternyata Tuhan yang justru demi keselamatan tiap orang yang sebenarnya nggak jelas siapa gitu ya, tetapi justru Tuhannya yang mengorbankan diri, bahkan rela sampai mati, bahkan siap menderita sengsara di salib. Itulah Tuhan yang mau diwartakan, Tuhan yang sebenarnya disampaikan oleh Yesus. Nah, kembali kepada Zakius. Jadi tidak ada yang salah bahwa Zakius itu pemungut cukai, tidak ada yang salah bahwa dia kaya, tetapi imannya kepada Tuhan tidak berfungsi. Nah, rupanya itu imannya kepada Tuhan tidak terlalu berfungsi lah, mungkin lebih tepatnya. Imannya tidak membuat dia berbeda dari orang pada umumnya. Imannya tidak dia gunakan, mungkin ya, karena dia disebut sebagai orang yang jahat dan sebagainya. Imannya tidak dia gunakan ketika membuat keputusan. Imannya tidak dia gunakan ketika dia bergaul dengan orang lain. Imannya tidak berfungsi ketika ia berhadapan dengan masalah konkret. Nah, jadi iman punya, tetapi tidak berfungsi seharusnya. Nah, saudara terkasih, ketemulah dengan Yesus, dan Yesus bilang tadi itu. Sebenarnya dalam hal ini satu hal, Yesus tidak mau memperlakukan orang hanya seperti kata orang atau pandangan semua orang. Kebanyakan orang jelas melihat Zakius itu buruk, tapi dia tidak peduli dia berdosa atau apa, karena Tuhan yang mau dia tampilkan adalah Tuhan yang selalu mencari, Tuhan yang selalu mendatangi orang, bukan selalu bilang begini, yang butuh siapa. Nah, bukan gitu, tapi Tuhan yang mau mendatangi. Jadi Tuhan seperti itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Dan benar, ketika apalagi Zakius sendiri pengen tahu gitu ya, disambutlah oleh Yesus. Kemudian benar dalam perjalanannya, kemudian dia lihat ke atas, Tuhan, ayo rumahmu. Nah gitu, persis kayak gitu. Dan kemudian memang karena kita tahu tadi dibacakan bahwa orang-orang nggak suka, orang kayak gitu kok didatangi orang. Dan memang pemungut cukai pada waktu itu, karena tadi itu yang saya katakan, dia itu mengutipnya banyak, setornya sedikit, yang dikutip adalah teman-temannya sendiri, orang-orang Israel, disetor kepada pemerintahan Roma. Maka pemungut cukai waktu itu disebut terkenal sebagai pengkhianat bangsa. Tapi Yesus tidak mau tahu. Itu mau pengkhianat kek, mau orang yang gak jelas seperti dari Cilegon itu kan, atau orang yang kayak apa, yang bekerja di Krakatau Steel, apakah betul steel itu steel dalam arti baja atau steel itu artinya maling? Gak penting. Gak penting. Tapi Yesus mendekati gitu kan. Nah, ini yang menarik. Setelah bertemu dengan Yesus, nah ini yang saya katakan, imannya berfungsi. Imannya menjadi seperti apa? Dia berdiri, kemudian dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Padahal normanya, kebiasaannya, aturannya, kewajiban orang untuk bertanggung jawab terhadap orang miskin gitu,
itu 1/10 itu. 1/10 itu adalah bentuk nyata bagaimana saya bertanggung jawab terhadap orang miskin. Itu normanya. Tapi rupanya iman Zakeus yang mulai berfungsi tadi, punya daya tadi, membuat dia tidak, saya tidak hanya mau taat pada norma saja, saya akan melebihi dari norma itu. Tidak hanya 1/10, cemen itu, separuh dari hartaku. Saya khawatir nanti pulang ke Cilegon langsung kemudian datang ke Romo Saidi. Gara-gara juara imannya langsung berfungsi, langsung datang ke Romo Saidi. Romo, separuh dari hartaku. Kemudian juga orang-orang yang selama ini kumusuhi akan kudatangi, akan kumaafkan. Orang-orang yang selama ini tidak kuperhatikan akan kuperhatikan. Imannya menjadi berfungsi. Dan kemudian ditambah lagi, sekiranya ada yang saya peras. Jadi ternyata dia rupanya walaupun dia mau mencukai, dia rupanya tidak memeras orang ternyata, gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Menurut normanya lagi-lagi, siapa yang memeras orang kemudian ketahuan, kemudian diadili, mengembalikannya hanya 2 kali lipat. Normalnya begitu, aturannya begitu. Lagi-lagi dia tidak mau hanya sekedar normanya, tapi betul kalau seandainya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi sudah terkasih, iman Zakeus mulai berfungsi. Jadi bukan hanya dia miliki, bukan hanya dia punya iman dia rawat, dia punya iman dia simpan, tetapi imannya berfungsi konkret untuk kehidupan sehari-hari. Dan memang dengan begitu, walaupun orang-orang Farisi tidak suka dengan dia, tetapi Tuhan bahkan yang semula sudah memperhatikan dia berani akhirnya berkata, keselamatan terjadi di rumah ini, karena ini pun sebenarnya adalah anak Abraham. Kalau dulu orang menyebut apa itu pemungut cukai, enggak betul itu, pendosa itu. Tapi sekarang punya cap baru, yaitu dia ini anak Abraham. Bagaimana membayangkan hal ini? Simpel. Kita itu kan kadang-kadang memberi cap-cap kepada orang-orang tertentu kan. Itu si penipu itu. Apa dia itu penginum itu dia itu? Apa dia itu tukang kemplang? Siapa itu? Gosipnya luar biasa, tukang gosip itu. Dia selalu enaknya sendiri, dia nggak pernah mau bayar. Itu mau cari enaknya sendiri. Itu kan cap-cap yang kita berikan kepada orang-orang tertentu. Tapi Yesus tidak mau. Nah ini juga imannya berfungsi, tidak ikut-ikutan mau mengecap orang seperti itu, mencap orang seperti itu. Tapi dia mengatakan, ini adalah anak Abraham. Jadi Yesus tidak mau mengatakan dia itu tukang gosip, bukan, enggak, dia aktivis. Dia itu apa tukang kemplang? Dia berdoa. Kalau sudah rosario, sudah terkasih. Itulah penegasan juga dari bacaan pertama yang mau mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tetapi Dia justru mencintai orang-orang yang tidak seberapa itu. Jadi itulah Tuhan yang diwartakan. Jadi Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah Tuhan memang Maha Kuasa, Maha Besar. Bahkan kita ini setitik embun gak ada artinya, tapi justru karena itulah maka Tuhan memperhatikan kita manusia. Itulah penegasan dari bacaan pertama. Dan bacaan kedua, Paulus kepada umatnya di Tesalonika, maka dia berusaha untuk mendoakan, untuk mendukung agar iman orang-orang itu betul-betul berfungsi untuk hidupnya. Jadi percaya kepada Tuhan,
siap untuk akhirnya taat kepada Tuhan, seperti akhirnya menjadi orang-orang seperti Sakeus yang karena supaya tidak mengganggu Kartika Sari harus segera selesai. Harus segera selesai, saya akan mengatakan iman yang berfungsi itu dalam gereja Katolik mungkin Anda jarang mendengar, tapi tadi sudah saya katakan umumnya Anda berbicara tentang iman adalah iman yang tumbuh dan berkembang, iman yang berbuah. Tidak salah. Tetapi dalam gereja Katolik sebenarnya ada 3 kata berkaitan iman, yaitu iman itu dibuat iman yang hidup, menjadi iman yang hidup, bahkan kemudian iman yang eksplisit dan iman yang operatif. Itulah rumusan kata-kata dalam gereja Katolik. Nah, iman yang hidup adalah kebalikan dari kata Yakobus, tanpa perbuatan iman mati. Lah, iman yang hidup berarti iman yang mendorong Anda dalam keadaan apapun untuk selalu melakukan perbuatan baik. Berarti iman hidup. Jadi iman yang selalu mendorong dalam keadaan sakit, dalam keadaan malas, dalam keadaan jengkel, sulit untuk berbuat baik. Tetapi ketika iman Anda hidup, berarti iman Anda, walaupun saya sakit, walaupun saya ditolak, walaupun saya jengkel, saya tetap mau berbuat baik. Berarti imannya hidup. Kemudian yang kedua, iman itu eksplisit. Eksplisit itu artinya dibersihkan dari silsilah. Tidak penting siapa yang menurunkan Anda. Apakah orang tua Anda itu, kakek nenek Anda itu baik atau buruk, nggak penting. Anda tetap bisa selamat, Anda tetap bisa menjadi baik. Jadi lihatlah Yesus, yang menurunkan Yesus itu tidak semuanya baik. Jadi jangan tergantung membiarkan diri dikuasai silsilah, apalagi dikuasai dongeng. Paulus itu sangat erat hubungannya dengan dongeng Yunani. Ada Jupiter, ada dewa siapa. Singkirkan. Iman yang eksplisit, iman yang dibersihkan dari silsilah dongeng dan takyul. Jadi dibersihkan, berarti iman itu eksplisit, itu namanya. Dan yang terakhir, iman itu operatif. Iman yang melakukan sesuatu, yang doing something from inside, gitu ya, yang melakukan sesuatu dari dalam, gitu ya. Iman yang operatif itu tampak sekali dalam Sakeus tadi. Imannya itu punya daya yang mengubahkan, yang melakukan sesuatu, yang bisa membuat Sakeus akhirnya dari barangkali sebelumnya ya mungkin pelit begitu ya, tidak memperhatikan orang, kemudian menjadi royal. Nah, iman itulah yang semoga saudara-saudara kasih Anda telah melakukannya dengan berbagai doa, dengan ziarah, dengan memperhatikan orang lain, ke panti jompo, dan juga dengan kebersamaan di sini ini. Semoga iman kita menjadi iman yang hidup, eksplisit, dan operatif. Itu yang menurut saya cukup untuk hari ini, untuk katakanlah ya menutup tapi juga memperantarai kegiatan yang 2 hari 3 malam ini, atau 3 hari ya, bahkan 3 hari ini, sehingga ada gunanya karena iman kita bisa hidup, eksplisit, dan operatif.